Selamat berjumpa dengan saya Buniyani, host dari panggung belakang KBA News. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Pak PLE Priyatna, seorang diplomat senior yang sudah pernah tugas. Beliau ini sudah melanglang buana ke berbagai negara sebagai diplomat. Pernah ke New Zealand, Brazil, Maroko, Tokyo, Beijing, banyak lagi. Nanti mungkin kita akan minta beliau sendiri yang menceritakan. Jadi selamat jumpa Pak Priyatna. Selamat siang Mas Buni, selamat siang untuk kawan-kawan di KBA News TV ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir Pak Priyatna. Jadi kita sangat senang KBA News. Ini kita mau sedikit diskusi ini, menimba ilmu dari ngobrol-ngobrol aja. Sebagai diplomat senior di Kementerian Luar Negeri, ini tentu Pak Priyatna bisa menceritakan kepada kita banyak hal. Tapi hari ini mungkin kita mau pilih aja yang kelihatannya lagi hot issue gitu ya. Tapi sebelum nanti kita ngobrol, mungkin semenit 2 menit kita bicara ini pengalaman Pak Priyatna dulu Pak, yang tadi kemana-mana ya, jadi karirnya di Kementerian Luar Negeri. Pak. Terima kasih. Mungkin sebagian sudah mengenal saya ya. Di sini juga Bang Pohan, abangnya Hajarin Pohan, senior saya di Kemlu juga gitu. Nah, saya memang berangkat dari sekolah yang belajar ilmu politik dan ilmu hubungan internasional ya, diplomasi. Waktu itu saya dari UI, lulus UI lalu dapat kesempatan masuk Kemlu. Saya sangat fokus waktu itu masuk Kemlu, dan dari Kemlu disekolahkan ke Australia di Monash University. Waktu itu masih periode Orde Baru. Dari situ saya ditempatkan ke Maroko. Maroko itu alhamdulillah orang dulu melihatnya hanya satu Maroko, padahal di situ bisa dapat setengahnya Spanyol Selatan gitu. Southern part of bagian Spain, itu Andalusia, wilayah Andalusia mulai dari Algeciras sampai ke atas Malaga, Alhambra, Sevilla sebelah kiri. Itu waktu itu benar-benar menjadi seolah-olah wilayah jajahan kita untuk waktu itu. Kami hubungan dengan Portugal kita belum ada kan. Tahun saya itu 92 belum ada, belum dibuka, jadi fokus di situ. Nah, saya kemudian ke Jakarta, kembali masuk di Direktorat Polkam ASEAN, kerjasama ASEAN. Nah, di situ saya berkenalan dengan orang besar Martin Natalegawa sama teman-teman saya, dan kita sering diskusi, saya sering menulis, saya sering membantu beliau untuk kalau Pak Marty kalau nggak salah LSI apa? LSI MPhil-nya kalau nggak salah, S3-nya ENU. Oke. Jadi waktu itu saya membantu di ASEAN untuk sosialisasi masalah-masalah ASEAN, karena kita keketuaan ASEAN atau segala macam. Waktu itu Bali Bali Concord 2 ya, yang tahun 93 terus sampai selanjutnya, terus saya ke Brussel, Direktur Informasi Media dulu. Saya ke Brussel dulu, baru saya Direktur Informasi Media. Ya, waktu di Brussel Pak Priyatna untuk urusan Uni Eropa jadinya, atau? Iya, saya pernah menjadi Kabid Pol untuk urusan Uni Eropa. Kan itunya di sana ya? Itunya di situ. Masih dengan Duta Besar Mataliti waktu itu, belum disatukan dan berganti dengan Bapak Najib Ripat Kesuma. Saya megang, dikembalikan untuk penerangan sosial budaya. Nah, itu jejak digitalnya masih ada Pak. Kalau Bapak ketik PLE Priyatna di Google, PLE Priyatna sudah pasti akurat, itu ada semua, masih kita simpan, dan alhamdulillah ada itunya, jejaknya. Ya senang aja kita setelah sekian puluh tahun melihat masih ada gitu ya, ide-ide awal dari kita kerjakan dengan Pak Dubes, Pak Najib
secara serius, jadi gitu kan, senang. Sampai kita membawa gajah ke Belgia, gajah sebagai yang mungkin lebih dari WNI itu, karena gajahnya nggak boleh dikawinkan dengan gajah yang lain, harus dari gajah Indonesia. Nah kemudian ke Tokyo, terus ke Beijing. Ya, Beijing, Tokyo, ya. Beijing, Tokyo. New Zealand, Beijing, Tokyo ya. Oke Pak. 6 tempat lah, hampir 7 ya. Oke Pak. Jadi saya dapat gambaran ini udah sangat senior, sekarang udah punya tugas. Jadi Pak Priyatna ini ilmunya perlu sekali kita dengarkan untuk perspektif tentang hubungan luar negeri international relations. Nah ini sebetulnya yang mau kita dalami hari ini Pak Priyatna sebetulnya satu hal. Ini bagaimana koneksi Indonesia dengan Beijing, Jakarta dengan Beijing 10 tahun terakhir ini gitu kan, kelihatan sangat erat gitu kan. Wah ini kan luar biasa. Nah kita ingin tahu Pak, ini kelihatannya apakah kita ada insider gitu ya di Beijing atau bagaimana itu yang membantu kita begitu dekat sampai bisa cepat sekali punya koneksi dengan Xi Red Jinping. carpet lah ya kita bahkan. Memang jujur saja ya, Cina ini istimewa. Dan kalau menurut saya, bukan kita 10 tahun kelihatan erat, tapi kita terlambat memahami Beijing, memahami Cina kita terlambat. Dulu itu kita dihantui bahwa Cina itu komunis. Betul. Dulu itu kita dihantui bahwa Cina itu tertutup. Dulu dihantui kita bahwa Cina itu sesuatu yang buruk semuanya di sana. Ternyata setelah masuk periode 90-an, Cina adalah negara yang patut kita belajar, patut kita dekati, patut kita kenali, dan ternyata berhasil gitu. Beberapa dari elemen masyarakat yang biasa menggunakan Cina itu sebagai primus inter pares ya. Coba sampai ada lelucon bilang gini, the God created the universe. No. The God created the universe. Man and woman. But anything else made in China. Sampai gitu. The rest is created by the Chinese. Oke Pak. Jadi itu memang joke yang luar biasa. Tapi memang saya setuju. Karena itu memang joke kena sekali. Karena kan sekarang kan produksi sudah banyak sekali gitu kan di Cina. Bahkan kan kalau soal urusan dagang, Amerika itu sudah sangat kewalahan gitu. Nah, jadi saya ingin tahu Pak, sebetulnya kenapa kita perlu mendekati Cina? Apakah karena potensinya mau menjadi negara superpower, atau sebetulnya ada hal lain sebetulnya yang track 2 yang tadi? Kalau tadi kan kelihatannya track 1 ya, government to government. Tetapi ini kalau track 2 ini gimana? Jadi, gitu, Pak Priyatna? Memang secara kasat mata kita lihat bahwa Cina itu penting. Cina itu kemampuan ekonominya kan luar biasa, daya belinya semua luar biasa. Ekspor Indonesia apa yang tidak dibeli sama Cina? Begitu juga kita import apa yang tidak dari Cina, yang lebih murah dari tempat lain, nggak ada kan? Dari satu sisi secara faktual Cina itu memang potensi dan aktualisasi kekuatan ekonominya dahsyat. Nah di tengah situasi itu kan kita pasti ada sekelompok masyarakat, sekelompok warga negara yang punya keistimewaan dong. Mampu menerobos kiri kanan, mendekati elit di Beijing, duduk bersama dengan bahkan tingkat kepala negara, bisa bisik-bisik, bisa ngomong lewat belakang. Kita punya itu Pak. Dan kita punya. Langsung ke jantungnya Beijing begitu. Iya, betul. Kita punya dan saya tidak ingin menyebut nama ya, tapi tidak hanya satu. Kita punya banyak gitu loh. Jadi itu alasan kenapa kita langsung bisa begitu erat. Iya, karena mungkin selain itu ada aspek lain bahwa Cina juga membutuhkan kita, Pak. Membutuhkan kita betul itu ya. Sudah pasti ya. Sudah pasti. Mereka juga perlu juga. Indonesia kan pintu masuk ke ASEAN. Kita paling besar, betul, Pak. Betul. Jadi untuk balance of power mungkin terlepas dari ada kepentingan yang terselubung ya. Tapi mereka memang menganggap kita ini luar biasa, kehadiran kita ini penting sekali buat Cina. Lumbung pangannya dia mungkin kalau diminta di sini gitu loh.
Di samping sumber-sumber daya alam Iya. yang lain seperti nikel kan sekarang kan Iya. juga kan kita Itu dia. kerjakan sama dia gitu ya. Semua komoditi yang bisa diekspor dibeli kalau ke Cina. Kita punya. Kita punya apa aja dibeli. Ada pasarnya, ada komunitasnya. Nah, akses itu dimiliki, kita tuh punya. Dari sejarah juga kita poros Jakarta Iya. Peking kan, dari itu. Nah, sampai Cina yang baru Iya Pak. itu. Jadi ini kita punya orang di sana yang dekat sama Iya. istana Istana di sama Beijing. mana, iya. Itu yang kelihatan melobi gitu ya Betul. untuk pemerintah Indonesia Iya. bisa masuk Bisa langsung masuk. ke Dan Xi kita Jinping punya gitu ya. channel-channel lobbyis di individu yang berbeda, kepentingan bisnisnya itu Iya. punya akses masing-masing. Kelihatan seperti pendekatan kultural begitu Iya. karena kelihatannya kan ini kalau nggak salah itu ada apa ya petinggi di Beijing yang Iya. lahir di Indonesia kan? Ya, ada seorang petinggi di Beijing. Beliau lahir di Semarang, menjadi seorang jenderal Jenderal di sana jenderal ya. besar dan kawan dekat dari orang nomor satu di Oh, Beijing. pantesan dong kalau kita langsung bisa masuk sana ya. Dia Memang beliau jalurnya memang jalurnya ada. jalur jalan tol ini Iya, katanya. jalan tol. Jadi Iya. akses formal dan informal itu memang perlu dalam peta hubungan. Cuman kan yang seharusnya kita tahu untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan kemaslahatan umat itu Betul, saja kan. betul. Selama itu untuk kepentingan kemaslahatan umat ya senang dengan senang hati kita melihatnya gitu. Kita banyak kawan di Beijing ya. itu dengan segala Dan dia nyaman ya sama kita ya. nyaman. Dia juga Apa Pak? Sebetulnya kalau budaya kita gimana? Kopeng ya, bersahabat kawan itu ya. Maka kalau sudah kawan ya dekat Iya. sekali memang. Iya. Betul. Iya. Dekat sekali dan mereka termasuk orang yang bela ketika di saat susah ada juga gitu. Solider, Solider. setiap kawan ya. Ya, karena mereka belajar dari orang yang punya disiplin kan, Iya. belajar dari disiplin komunis dia dulunya yang begitu ketat. Nah itu menjadi modal dia sukses gitu. Iya Pak. Pak, makasih Pak. Ini tadi sudah kita sedikit ada gambaran Iya. sebetulnya begitu dekatnya kita karena memang kelihatannya jalur kita memang tepat gitu. Betul, Ya, iya. yang jalur personal maupun jalur Betul. yang formal. Formal gitu. ya. Nah, ini terkait dengan sebetulnya yang berita terakhir-terakhir ini yang cukup sebetulnya membuat kita banyak Iya. membaca koran gitu ya, ingin Iya. tahu mengapa misalnya di Laut Cina Selatan itu atau Laut Natuna Utara, Iya. kalau kita kan beda cara menyebutnya sama Iya, Cina, iya. itu kan di sana itu di joint statement antara Pak Presiden Iya. Prabowo dengan Presiden Xi Jinping, Iya. itu mereka melakukan maritime development, Iya. yaitu pengembangan maritim di sana, Iya, iya. karena kelihatannya kan banyak mineral di sana, sumber daya alam ya. Nah, kalau itu naskah yang sudah ditandatangani itu berwujud nanti, Iya. artinya kan kita mengakui hak Cina yang di daerah itu, gitu Iya, Pak. iya. Pak Piar, nah ini gimana Pak? Ini sebagai Bapak yang diplomat. Kalau ini kita saya melihatnya begini ya. Gimana? Jadi memang kemarin itu kontroversial sekali kalimat mengagetkan banyak orang bahwa ada satu klausula pendek yang menyebut overlapping claims di butir ke-9 dari pernyataan statement bersama itu. Di butir 9 itu overlapping claims-nya itu untuk sementara ada overlapping claims, sementara mau buat joint development atau joint cooperation. Iya. Nah sebetulnya kita udah memulai kalau joint cooperationnya, joint developmentnya itu kita pakai waktu itu track 1,5. Kemlu yang dari zaman Pak Hasim Jalal Iya. membuat workshop on Southeast Asian. Iya. Southeast Asian ya, di Iya. situ diberikan kesempatan kedua belah pihak ASEAN dan Cina untuk mengeksplor Iya. apa yang mungkin, mulai Iya. dari pemetaan gambar geospasial atau Betul. segala macam itu dilakukan, itu sudah.
Nah, yang jadi kontroversi kemarin adalah bahwa seolah-olah dengan kita menyatakan overlapping claim selama Betul. ini, bahwa kita mendadak mengakui 9 dash line. Betul. Bahkan sekarang bukan 9, tapi 10 dash line. Sudah berubah ya. Nah, 10 dash line itu apa? Ternyata setelah diteliti itu Taiwan. 10-nya itu satu titik lagi itu Taiwan. Itu makanya dia nah ini jarang diungkap orang juga. Kenapa 9, kenapa 10? Nah, 10 itu ternyata mereka Beijing Sudah itu memasukkan, memasukkan Taiwan menjadi provinsi dia yang tidak bukan wilayah lain. Nah, cuman kita kan tidak pernah bisa menerima tanpa dasar tadi klaim Cina atas wilayah dari selatan ke utara 3.100 km, dari barat ke timur, timur ke barat 1.200 km, dia kira-kira 90 persen menguasai wilayah itu kan nonsens gitu. Betul. Sementara itu punya negara-negara lain. Nah, pasti juga akan bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif ZEE, semua negara itu yang 200 mil laut. Nah, itu yang menjadi problem. Jadi problemnya itu, problem kerjasama ini sama problem pengakuan itu dua hal yang tidak sama di situ. Kita tidak akan pernah menerima. Jadi nggak otomatis mengakui jadi. Iya, kita nggak otomatis seperti tadi klaim. Iya. 9 dash line itu yang menurut Cina klaim historis. Itu kan seperti Israel mengklaim tanah Palestina. Diklaim seolah-olah tanah Palestina punya dia dan dia nggak ada sejarah, nggak ada cerita, dipasang di situ. Itu sama itu analoginya. Analogi Cina seperti gini Israel. Loh, Pak, karena ini kan pengamat-pengamat internasional gitu kan, orang-orang internasional termasuk yang orang Cina sendiri gitu ya, the Global Times, seolah-olah kalau kita tanda tangan joint statement itu melakukan pengembangan maritim di sana, yaitu di daerah yang overlapping claims itu, seolah-olah kita mengakui itu juga sudah menjadi hak ya, itu kita. memang Itu interpretasinya. Sebetulnya bukan mengakuinya karena ada kedaulatan itu. Ada seolah-olah kita surrender our sovereignty itu. Kita menyerahkan sebagian itu, berkompromi untuk bisa membuat kerjasama ini gitu loh. Padahal kan ya itu semua di atas kertas ya ngomongan itu, tapi nggak terjadi, masih di bawah itu berlangsung seperti yang sama. Kita tidak mengakui 9 dash line. 9 dash line itu baseless. PCA 2016 itu permanent arbitration court-nya itu yang menyatakan harus sesuai UNCLOS itu bahwa klaim Cina tidak berdasar. Nah, itu semuanya sebetulnya jelas. Cuman kemarin digorengnya itu karena tiba-tiba kok menyebut overlapping claims gitu, klaim yang tumpang tindih ini gitu. Baik Pak, jadi orang lihatnya gitu Pak Priyatna, ini kan sebetulnya agak sedikit berbeda dengan tradisi di Kementerian Luar Negeri. Biasanya kan kelihatan Kementerian Luar Negeri itu sangat berhati-hati, prudent gitu loh, di urusan-urusan bangsa negara. Dan karena Indonesia ini negara terbesar di ASEAN, keputusan Indonesia pasti akan juga itu kan akan mempunyai impact di geopolitik di ASEAN, kira-kira begitu. Betul. Nah, 2016 sebetulnya Filipina itu udah menang lawan Cina. Iya, betul. Jadi secara hukum internasional, tentunya Cina memang nggak ada sama sekali hak gitulah kira-kira. Nah, sekarang ini tiba-tiba Indonesia gitu kan. Ini kaget. Kaget kita gitu kan. Nah, Pak Priyatna gimana ngelihat? Ya, jadi saya juga sependapat dengan pikiran itu. Kalau Indonesia serta-merta membuat seperti itu joint statement tadi, ya memang interpretasinya bisa ambigu gitu kan. Ini sebetulnya kita mau kerjasamanya tanpa harus mengakui 9 dash line-nya itu, tanpa memberikan surrender our sovereignty itu. Sementara ataukah itu menunjukkan bahwa ada yang kita gadaikan untuk mendapatkan kerjasama ini. Nah, ini yang kan yang krusial kan, yang kritikal. Nah, seharusnya pembuatan draft itu kan kalau lazimnya ya
Ini ditangani oleh Kementerian Luar Negeri, oleh Direktorat misalnya kerjasama ASEAN, Direktorat apa atau lewat juga KBRI Beijing. Ini draftnya ini saya nggak tahu dari mana gitu. Tibanya masuk pintu masuk draft itu yang dibuat seperti itu tuh ke siapa? Sehingga bisa keluar kalimat overlapping claims itu tuh. Pak Priyatna kelihatannya pernah dengar kali. Orang senior di Kemenlu pasti udah denger lah. Saya cuma tahu, saya bingung pintunya aja kan nggak bisa nih draft tiba-tiba turun dari langit gitu. Pejambon siapa di Pejambonnya? Kalau di KBRI Beijing siapa? Kalau di istana siapa? Apakah lewat pintu istana sehingga bisa keluar kayak gitu? Nah ini juga yang harus menarik ini Pak. Ini kita clear ya. Kita panggung belakang ini betul-betul nih pengen tahu soal sebetulnya. Karena memang seperti itu gitu. Bagaimana ada kelaziman yang dibuat gitu. Jadi pemirsa, kita sebetulnya ingin tahu sekali dari Pak Priyatna ini analisa di Laut Cina Selatan ini bagaimana kira-kira ke depannya, kira-kira begitulah ya Pak. Ini sebetulnya sebagai orang yang berpengalaman mengetahui gitu kan hubungan antara kedua negara dan sebagaimana. Ini Pak Priyatna bagaimana melihatnya Pak setelah kita menandatangani joint statement itu Pak? Jadi kemarin jelas pertama ada satu pernyataan yang diberikan oleh Prof. Hik, juga disambut oleh Prof. Edi Pratomo, senior yang menangani Laut Cina Selatan, dan bicara cukup dalam menyangkut keraguan itu, atas keraguan kenapa bisa muncul overlapping claims itu. Kenapa kalimat itu tiba-tiba meluncur seolah-olah turun dari langit. Yang kita nggak tahu asal muasalnya itu, draftnya dari mana, pintunya siapa, istana, Pejambon atau KBRI Beijing, nggak ada yang tahu sampai sekarang. Waktu bicara itu Mas Edi sama Prof. Hik sama Hafaz di sana, tampaknya ya tidak menjawab pertanyaan dia. Kekhawatiran overlappingnya itu, tumpang tindihnya itu di zona ekonomi eksklusif atau di wilayah lain yang baru. Tapi selalu seperti itu, kita ribut, mereka ada insiden dengan kapal nelayan yang masuk. Kapal nelayan itu, kapal nelayannya bukan seperti kita yang kecil ya. Kapal nelayan mereka tuh gede. Kapal nelayan dilengkapi alat komunikasinya yang canggih. Dan bahkan menurut kabar itu milisi-milisi itu di Cina itu yang masuk ke sini dengan alat komunikasi modern yang punya kontak langsung dengan pelabuhan-pelabuhan yang terdekat di situ. Jadi kekhawatiran ini juga bukan tanpa dasar ya. Kita lihat bahwa Cina mengerahkan begitu banyak Blue Militia, itu milisia biru yang menjadi nelayan dengan peralatan komunikasi canggih. Mungkin senjatanya nggak ada, tapi komunikasi canggih yang bisa kontak kepada pelabuhan terdekat. Nah ini juga yang mengkhawatirkan, dan banyak tidak hanya rumors ini yang membuat ribut dengan Coast Guard yang di Filipina, di Vietnam, di Natuna. Kita concern karena Cina juga gak jelas tadi klaimnya. 9 dash line yang dia klaim punya kita, wong kita ngedrill, kita ngebor di daerah kerjasama wilayah ZEE kita, kenapa Cina komplain gitu loh. Itu yang menurut saya juga itu tadi, Israel komplain sama Palestina gitu. Iya, tanahnya Palestina diduduki, dia seolah-olah itu punya hak di situ gitu. Jadi ini yang merusak adalah satu-satunya hubungan Cina dengan ASEAN adalah klaim 9 dash line yang sekarang menjadi 10 dash line. Karena sudah memasukkan Taiwan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Beijing. Nah, itu yang critical moment saat ini dengan negara-negara ASEAN, Mas Budi. Ya, Pak Pipin melihat sumber daya apa sebetulnya yang bisa dieksplorasi di sana, di daerah yang mau? Kan ada ikan itu pakai IUU fishing, kita juga melacak ikan dicuri atau enggak. Ada gas, ada minyak. Jadi potensi di situ untuk stok yang ada itu tercatat sampai 5 miliar dolar loh untuk 1 tahun, dari keragaman sumber daya kelautan, dari sumber daya mineral itu segala macam, gas dan mineral itu besar gitu. Nah, ini ya yang kadang belum karena teraktualisasi, rebutan ini belum kelihatan gitu. Tapi dari pencurian ikan kan macam-macam, Cina, Vietnam juga mencuri di daerah kita, Thailand juga masuk mencuri daerah kita, Cina atau Filipina itu daerah yang di laut lepasnya itu kan tipis gitu loh. Perhatikan pasukan fungsional Indonesia. Awas pakai berat, awas pakai berat, awas pakai berat. Dan keluar dari wilayah laut Cina. Attention, Indonesian law enforcement. These are Vietnamese waters. Jadi itu yang menjadi kritikal gitu loh. Nah, kalau soal potensinya duitnya besar, potensi ekonominya tinggi, negara yang bersinggungan di situ arsirannya banyak. Jadi itu yang menjadi kritikal, dan sebetulnya itu kalau tidak terjadi, kalau Cina tidak membuat 9 dash line ini, tidak akan, karena itu sudah diatur oleh UNCLOS segala macam, ZEE-nya segala macam itu. Kelihatannya kalau nggak salah itu argumentasi Cina itulah sebetulnya wilayah historis dan budaya dia di masa lampau dalam sejarah 5.000 tahun dia punya sejarah kira-kira gitulah Cina. Jadi itu sehingga mungkin nenek moyang mereka dulu mungkin kayak gitu mungkin ya Pak. Ya betul, kita nanti bisa komplain juga Majapahit, Sriwijaya bisa sampai sana kan. Laksamana Cheng Ho masuk. Jadi ini semuanya harus kembali kepada UNCLOS, dan udah jelas 2016 dimenangkan, dan Cina tidak punya dasar hukum, tidak punya dasar klaim hukum internasional yang bisa untuk dibenarkan klaimnya itu. Nah, ini yang jadi masalah kan di situ. Nah, kalau Laut Cina Selatan tanpa 9 dash line itu sebetulnya tidak ada masalah. Iya. Nah, ini yang sebetulnya menjadi concern di antara para pengamat itu yang kita baca di koran-koran internasional. Itu diantaranya adalah kalau interpretasi dengan kerjasama di overlapping claims territory itu dilakukan maritime development, artinya kan kita setuju itu adalah wilayah Cina. Nah, kalau itu interpretasinya, maka itu mempunyai impact dengan negara-negara di ASEAN. Itu kan daerah sebetulnya juga diakui sama Filipina. Dan Filipina sudah menang tahun 2016. Itu Pak Priyatna. Iya betul, Mas. Jadi yang dimaksud tadi, makanya apakah kita bisa memisahkan? Bikin kerjasama, ayo di overlapping ini. Tapi saya nggak ngakuin itu punya wilayah ke sini, kan susah itu. Itu juga susah gitu. Itu jebakan Batman juga gitu. Bagaimana kita mau kerjasama membuat celah kerjasama yang mungkin bisa dilakukan, eksplorasi minyak atau penggalian yang lain, tapi
Sementara saya nggak terima, ini Anda klaim di sini, itu bagaimana gitu gambarannya. Pemerintah juga ini kayak orang apa ya, menurut saya juga memberi dubious, memberi arti yang ambigu gitu ya, yang mendua, yang menurut saya nggak kurang bagus untuk dibaca sebagai kelompok bisnis yang untuk melakukan hubungan-hubungan ekonomi yang di dua tempat itu sehingga penuh potensi kan. Seharusnya bisnis ini masuk di situ tanpa ada ketakutan. Nah ini yang harus dijaga gitu. Apakah pemerintah juga mau mengawal bisnis itu kan enggak gitu loh. Jadi perlu ada ketegasan. Overlapping claims itu yang dimasalahkan apanya, yang boleh overlapping yang claims itu kita jadikan kerjasama itu batasannya mana? Iya Ya kan? Jadi banyak sekali spekulasi sebetulnya yang terjadi. Misalnya kenapa kita memberikan itu konsesi kepada Cina gitu? Mungkin gitu kan orang sekarang gitu ya, media sosial sudah ramai sekali. Karena Cina itu sebetulnya mau ngasih kita pinjaman untuk makan siang bergizi gratis. Betul. Jadi Indonesia akhirnya ya udahlah. Masa Jadi, kita cuma take tetapi juga mesti give dong. Jadi ada trade off ini ya. Ada transaksional, ada transaksi untuk kita memperoleh sesuatu ya kita harus menyerahkan sesuatu yang juga nggak jelas gitu loh, ya kan? Yang kita serahkan juga nggak jelas. Overlapping claims kita ubah menjadi kerjasama gitu. Klaimnya siapa kan? Indonesia Cina, Indonesia Filipina, Filipina Cina, Malaysia Cina, atau Vietnam Cina, atau Vietnam Filipina gitu. Klaimnya siapa kan? Kalau klaimnya Indonesia itu saya rasa ya kita harus mendudukkan secara proporsional. Pemerintah mampu mengurai itu dalam segala dengan kegiatan-kegiatan yang nyata, yang konkret. Gimana gitu loh, itu loh. Gini Pak Priana, yang kedua mungkinnya kenapa ini juga bisa jadi juga ini bisa kita lihat secara positif sebetulnya. Ya ini adalah kecerdasan Presiden Prabowo sebetulnya. Dia mendekati Cina lalu bikin Maritime Development, tetapi sebetulnya yang dia tuju itu Amerika. Bisa jadi. Gimana Pak? Tanggapan Setuju. Pak? Jadi kan selalu ada tujuan kan? Iya. Kalau ini dikatakan oke. Dulu banyak pengamat yang mengatakan, termasuk penulis buku terkenal tuh Daniel Novosti. Indonesia foreign policy Indonesia itu torn between China and US. Elitnya itu terbelah dalam perspektif kubu Cina atau kubu Amerika Serikat, dan itu kesan itu, lintasan itu terjadi sampai sekarang loh. Jangan lupa itu. Kenapa beliau misalnya melakukan secara serius ke Beijing dulu, langsung direct ke Amerika. Tapi itu tergambar di Kemenlu Pak Priatna. Dua mazhab itu ada gitu. Dua mazhab itu ada di Kemenlu. Iya. Dan itu terasa sama Pak? Terasa. Saya melihatnya ada sekali yang sangat pro Amerika, ada sekali yang juga tidak terlalu menjadi seorang American loyalist yang harus semuanya serba kepentingan Amerika. Jadi di sini kita melihatnya bahwa pembelahan Daniel Novosti ini yang sampai sekarang itu eksis gitu. Meskipun tidak terkatakan tiap kali pendekatan, kalau kita jangan terlalu dekat dengan Amerika, kita jangan terlalu dekat dengan Cina. Nah, itu dia kesalahan kita di situ sumbernya. Jadi kadang-kadang kita terjebak, misalnya seperti kemarin misalnya bisa lebih dalam melakukan hubungan dengan Cina yang pakai segala akses. Itu kan sama. Amerika melakukan hubungan Israel dengan Amerika begitu dekat karena ada AIPAC, karena ada Jewish Lobby. Nah, itu kita juga lakukan yang begitu. Coba bisa nggak gitu? Dan itu sudah terbentuk sekarang. Iya, Beijing ya. Iya Pak. Jadi kelihatannya gitu kan sekarang
10 tahun terakhir ini kelihatannya mazhab Cina kelihatannya yang menang di Kemenlu gitu kan. Bisa Saya jadi, baca begitu. bisa jadi artinya mazhab itu ada di belakang persepsi ya, Iya. persepsi kita. Betul. Tapi pro kontranya itu dilakukan oleh elit-elit selama 10 tahun terakhir begitu dekat dengan Cina, begitu mudah gitu. Kita nggak usah sebut menteri-menteri yang dulu begitu Iya. dekat kan, Iya. bagaimana dengan Cina untuk minta jadi investor. Cina itu luar biasa loh. Selama 5 tahun dari 2019 sampai 2024 itu investasinya sampai 530 triliun loh, Betul. within 5 years. Iya. Nah jadi ada sesuatu juga gitu. Iya. Saya tertarik Pak Priyatna sebetulnya itu the thought gitu kan, Iya. pemikiran underpinning Iya, the Chinese school itu Iya, tadi gitu iya. kan. Mazhab Cina itu sebetulnya kenapa orang di Kemenlu itu punya kecenderungan kita mesti ke Cina dulu jangan ke Amerika. Kan pasti ada argumentasi Iya. Pak. Itu ada argumentasi. Betul. Pemikirannya gimana Pak? Bisa ya jadi dijelaskan? menurut saya nggak setegas itu ya, nggak se-ekstrim itu Betul. titiknya gitu ya. Jadi memang ini lintasan ini mungkin dilakukan oleh 1-2 orang itu yang coba memikirkan bagaimana kita maunya tuh dekat sama semua, dekat sama Amerika, dekat sama Betul. Cina, dekat sama India sekarang, dekat dengan Timur Tengah, dengan Saudi. Gitu. Tapi yang mengerjakan ini kan di Kemlu direktorat yang terbatas. Direktorat Timur Tengah hanya 1 direktur plus beberapa staf. Direktorat Asia Pasifik misalnya ada Asia Pasifik di lembaga risetnya yang itu segala macam untuk mendekati ini mana which one the best approach kan intinya kan gitu. Cuman bagaimana Kemlu ini mencari-cari jalan yang paling cocok foreign policy-nya itu. Betul. Namanya trial and error itu sudah berjalan gitu. Kita sudah punya katanya pakemnya bebas aktif, non blok. Nah itu semua kan harus terus diaplikasi dengan relevansi. Yang semakin kontekstual ini gimana gitu ke depannya. Apakah kita juga hanya cuman menunjukkan cara yang sama gitu. Asal ke Amerika iya, Cina boleh, Rusia gimana kan gitu. Nanti kalau udah dekat bagaimana Singapura, bagaimana Vietnam, bagaimana dengan Filipina. Jadi ada ramifikasi persoalan yang harus diurai. Makanya mungkin Pak Prabowo sekarang ada benarnya juga dalam beberapa kunjungan ini beliau didampingi dengan 2 pasukan kan. Betul. Menteri Luar Negeri Sugiono dan Mayor Teddy yang mendampingi kiri kanan dengan delegasi yang dia tunjuk sendiri kan. Contoh misalnya di London saya baru lihat di situ ada Pak Pigai, Menteri apa? HAM ya? Iya, betul. Menteri HAM. Betul. Lalu juga ada Ibu Sri Mulyani, ada juga Wakil Menteri Keuangan itu Jiwandono siapa itu ya di situ Thomas ya. Thomas Jiwandono saya lihat. Itu yang di London yang barusan ketemu dengan Beda-beda tim makan sama siang yang di beda tim, Brazil, beda sama tim, di beda Peru tim gitu ya, ya. itu beda tim gitu. Nah jadi di sini yang kita tunggu apakah harus kita lihat dulu bagaimana pendekatan dia yang baru dan dia satu hal yang menarik, dia cukup menarik menurut saya. Apa mudah-mudahan saya tidak keliru ya bahwa dubes yang ada, dubes yang dipilih dan dilantik oleh Jokowi yang lalu tidak dilibatkan dalam pertemuan ini. Nah ini seperti waktu Trump menang diperturkan diri, clear gitu loh. Jadi ada batasannya yang menarik. Nah itu yang kita mesti belajar. Kita bisa nggak bisa begitu nggak fair enough. Gitu. Nggak pakai work Iya, betul. Aja. Karena Iya. dasarnya jelas. Presiden wakil kepala negara dan wakil pribadi kepala negara itu adalah hak prerogatifnya presiden yang baru dong. Iya. Iya. Jangan dibajak oleh presiden lama nanti ditodongkan untuk presiden baru menerima calon yang mereka usulkan gitu loh.
Pak, ternyata jadi bagaimana melihatnya yang tadi soal Amerika gitu kan, kita berusaha sebetulnya kan balancing the power antara Amerika sama Cina gitu. Kira-kira bagaimana respon Cina? Cina ini kan bebas aktif gitu ya, boleh kemana aja gitu. Jadi dengan dua kekuatan Amerika dan Cina itu sebetulnya kita yang beruntung. Iya. Mereka yang berebut, Amerika berebut perhatian dari kita, Cina berebut perhatian dari kita. Kita ada di tengah menjadi gadis cantik yang diperebutkan dua laki-laki ini. Dan Pak Prihatin lihatnya itu yang dimanfaatkan oleh Pak Prabowo sekarang. Ya, Pak Prabowo manfaatkan itu. Amerika mudah kok. Tolong bicara, kamu jangan ikuti Cina soal Laut Cina Selatan. Itu aja. Dan Laut Cina Selatan harus menjadi kawasan yang innocent passage atau freedom of navigation masih tetap dijaga di situ Amerika itu. Sementara seperti kemarin ada hal yang menurut saya improper ya. Bagaimana seorang presiden tiba-tiba ditodong oleh tuan rumah Amerika, kepala William Burns, kepala CIA langsung ketemu beliau, presiden. Menurut saya, coba bayangkan, ada soal kenapa? Karena di situ ada station, chief station Jakarta, namanya Pak Carlos. Di CIA itu ikut rombongan yang ketemu presiden di Washington DC. Kenapa chief station ini Carlos tidak ketemu kepala bin kita di sini kan counterpartnya? Langsung ke presiden. Langsung ke presiden seolah-olah memberikan bisikan yang bisa interpretatif yang menurut saya merugikan presiden gitu kan. Ini dibisiki apa? Itu nggak lazim di dalam protokol. Nggak lazim. Itu kita terlalu baik memberikan kesempatan seorang direktur CIA di Amerika untuk jumpa kita. Apakah bisa seorang direktur BIN di sini jumpa POTUS ya, President of the United States of America gitu? Kan nggak bisa. Mereka pasti menyaringnya, ketemu dengan siapa. Nah kita disitulah Indonesia itu pintu masuknya begitu banyak gitu. Jadi semua kepentingan asing itu bisa masuk secara individual, secara institusional, tidak lewat Kemlu, bisa secara pribadi-pribadi lewat orang-orang itu. Nah ini yang menurut saya perlu nanti sebagai bagian dari foreign policy kita yang benar, itu dijelaskan bahwa ini harus ketemu dengan siapa, counterpartnya lah dicari. Banyak juga yang meeting-meeting ini seperti itu menurut saya tidak proporsional ya. Kemudian seorang direktur CIA langsung pada presiden membisikkan, memberikan apa sesuatu gitu yang bisa interpretatif kan, bisa berbahaya bagi seorang presiden. Nah ini padahal di situ ada seorang chief station yang di Jakarta yang namanya chief station CIA di Jakarta yang namanya Carlos. Ngapain ketemu di Washington DC, kan dia bisa ketemu kepala bin di Jakarta. Itu contohnya gitu. Jadi ini kan ada sudah sebulan ya pemerintahan baru ya Pak Priyatna. Bagaimana melihatnya Pak? Ini sudah on the right track atau bagaimana ini pemerintahan baru Pak Presiden Prabowo? Dalam hal misalnya apakah dia ini sekarang gitu kan berkunjung panjang sekarang ini itu sudah dia sudah menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini sedang memperjuangkan national interest kita di forum internasional, kira-kira begitu. Ya, saya melihatnya tracknya cukup tepat ya. Meskipun secara protokol di sana sini perlu diperbaiki, secara protokol di sini juga masih banyak yang menurut saya harus dibenahi secara benar, bahwa kalau kita bikin delegasi 10, di sana juga 10. Kalau kita cuma 2, ya di sana 2. Jadi ada prinsip reciprocity, resiprositas dari timbal balik kedua belah pihak itu yang harus dipenuhi juga. Gitu juga seorang presiden ini dengan lantangnya memasuki debut baru di dunia internasional, menjelaskan kepentingan Indonesia dengan cara-cara yang lama ya. Sebetulnya kan cara lama kita baik sama kiri, baik sama kanan, belum tahu kita.
Penyakitnya dengan Amerika kan kita belum tahu. Penyakitnya misalnya soal Palestina, soal Israel. Betul. Kita berbeda. Ya, kita berbeda sekali di situ. Nah, ini bagaimana nanti menyikapinya soal pemihakan kita terhadap Palestina. Pemihakan kita ke Palestina yang bisa bersatu dengan Amerika hanya kita setuju two-state solution. Yang Padahal tidak akan disetujui oleh Iya. Israel gitu kan. Setelah sebegitu dalamnya Gaza dihancurkan, korban sudah mendekati 45.000, anak-anak mendekati, anak-anak yang bayi yang tewas, anak-anak, ibu-ibu itu sudah mendekati 18.000. Bagaimana kita melihat itu? Nah, itu yang nanti kita akan diuji. Kan tidak cukup seorang Anies Mata berjuang di OKI, tapi pemerintah besarnya tidak tegas terhadap Amerika yang begitu berpihak pada Israel. Nah, ini kan masalahnya bagaimana Indonesia diujinya. Indonesia diuji ke depannya oleh publik adalah ketika Indonesia kita melihat begitu lekatnya Amerika dengan Israel. Bagaimana kita menyikapinya itu? Itu yang harus kita perlihatkan. Jadi yang membedakan Pak Prabowo ke depan adalah kemampuan dia mengurai masalah itu, memisahkan kedekatan Amerika dengan Israel itu mampu nggak? Itu aja. Baik, terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Kita beruntung sekali mendapatkan banyak sekali informasi dengan Pak PLE Priyatna yang kita tahu banyak sekali tulisannya di media massa yang mencerahkan kita mengenai soal-soal hubungan internasional, Palestina dan sebagainya. Jadi insya Allah nanti kita akan mengundang beliau Pak ya. Insya Allah ini ke KBR News sudah nanti kita diskusi. Jadi sampai jumpa.